Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan soal latihan dan prediksi OSN IPA SMP tahun 2025 ya. Dan yang akan kita bahas adalah soal-soal yang berkaitan dengan bidang fisikanya. Pada video sebelumnya kita sudah selesaikan sampai soal nomor 15. Jadi di soal ini kita lanjut nomor 16. Oke, kita lihat soalnya. Sebuah kawat panjangnya 2 meter dan luas penampangnya 3 mm kuadrat, ternyata hambatannya 15 ohm. Kemudian jika terdapat kawat yang panjangnya 4 meter tapi luasnya 12 mm kuadrat dan dari bahan yang sama dengan kawat pertama, maka hambatan kawat kedua adalah titik-titik. Oke, di soal nomor 16 ini berkaitan dengan topik listrik dinamis ya. Lebih tepatnya adalah hambatan pada penghantar. Untuk persamaan yang akan kita pakai adalah kita akan menghitung hambatan pada penghantar. R simbolnya sama dengan, persamaannya dulu kita tulis R sama dengan rho dikalikan L per A. Jadi seandainya kita memiliki suatu penghantar atau kabel gitu ya, biar mudah. Kabel itu memiliki panjang misalkan L panjangnya. Kemudian kabel ini memiliki luas penampang atau luas yang ada di sini nih ya, bukan luas permukaannya tetapi luas penampangnya yaitu A. Nah, di sini ada rho. Apa itu rho di sini? Arti dari rho di sini menunjukkan namanya itu hambat jenis atau resistivitas. Jadi di sini bukan menunjukkan massa jenis tetapi itu simbol dari hambat jenis ya, atau nama lainnya adalah resistivitas. Nah, resistivitas ini punya satuan ohm dikali meter atau ohm meter dalam satuan SI. R sendiri adalah hambatan ya, satuannya adalah ohm. Oke, jadi pada soal ini diberikan data bahwa kawat satu dan kawat yang kedua ya, karena ada dua kondisi, itu terbuat dari bahan yang sama. Nah, kalau kita tahu ada dua jenis kawat dan terbuat dari bahan yang sama, itu artinya rho-nya sama ya. Jadi rho yang di sini atau hambat jenisnya itu sama karena terbuat dari bahan yang sama. Maka kita bisa langsung bandingkan untuk mengerjakan soal yang tipenya seperti ini. Ada dua kondisi yang diubah-ubah satuan atau besaran-besarannya, kita langsung pakai perbandingan saja, yaitu R kondisi pertama dibanding dengan R kondisi kedua itu sama dengan, kita tulis lengkap dulu persamaannya. Jadi di sini adalah rho 1 boleh ya, rho 1 dikalikan L1 per A1 dibagi dengan rho 2 dikalikan L2 per A2. Nah, kita tahu rho-nya sama, maka rho 1 dan rho 2 boleh kita coret ya. Rho-nya sama, kemudian kita masukkan angka-angkanya atau kita sederhanakan dulu bentuknya ya. Karena ini pembagian maka boleh kita balik ya. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, kita bisa tulis R1 per R2 sama dengan L1 dibagi A1 dibagi L2 dibagi A2. Maka boleh kita balik, dikalikan A2 dibagi dengan L2. R1-nya diketahui yaitu 15 ohm. Jadi R1 ya, itu adalah kondisi yang awal tadi 15 ohm ini. Kemudian dibagi R2-nya, kita akan cari R2-nya sama dengan L1-nya diketahui yaitu 2 meter, panjang mula-mulanya itu 2 meter, kemudian A1-nya 3 mm kuadrat. Nah, karena kita akan membandingkan seperti ini, maka satuan itu tidak perlu dirubah ke SI ya, karena kita bisa coret satuannya. Maka kita cukup tulis angkanya. Dikalikan A2 di sini adalah 12 dibagi dengan L2-nya 4 meter. Berikutnya tinggal kita selesaikan ya, kita coret-coret aja di sini. 3 dengan 12 ya, 12 dibagi 3 dapat 4, 4 dengan 4-nya habis. Berarti kita dapatkan 15 per R2 sama dengan 2. Atau kita lanjutkan di sini, 15 itu sama dengan R2 kali 2 ya, kali silang. Berarti 2R2. Maka kita dapatkan 15 dibagi 2 itu sama dengan R2. Maka jelas R2-nya adalah 15 per 2. Itu jawabannya 7,5 ohm. Sehingga kita dapat hambatan kawat keduanya adalah 7,5 ohm ya di sini. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini soal memilih opsi yang benar ya. Jadi kita baca dulu. Grafik di samping melukiskan hubungan antara resultan gaya F yang bekerja pada partikel bermassa 1 kg sebagai fungsi perpindahan X. Pernyataan-pernyataan yang tepat dari grafik tersebut adalah titik-titik. Jadi pada grafik kita diberikan sumbu Y di sini ada gaya dan sumbu X ada perpindahan ya. Yang pertama, benda mula-mula diam. Kita perhatikan dulu di sini. Pada grafik kita tahu bahwa untuk kondisi awal, pada saat X-nya 0, F-nya juga 0 di sini, X-nya masih di dalam 0 ya, berarti dia belum melakukan perpindahan. Kalau belum berpindah artinya bendanya dalam kondisi diam. Maka opsi pertama itu jelas benar ya, karena bendanya masih diam, F-nya masih 0, X-nya juga masih 0. Mudah untuk dipahami. Yang kedua, usaha totalnya sampai posisi 10 meter adalah 20 Joule. Oke, di sini kita bisa menggunakan konsep bahwa jika kita memiliki grafik F dan X ya, jadi grafiknya adalah F dan X menyatakan perpindahan. Misalkan bentuknya seperti
soal ini atau kita punya bentuk lain misalkan gambarnya seperti ini ya, maka konsep yang dipakai adalah usaha itu sama dengan luas. Luas apa? Luas di bawah grafik F dan X atau F versus X ya. Oke, yang atas bisa kita hapus dulu, kita akan langsung pakai soalnya. Jadi kita akan menghitung luasan yang dibentuk oleh grafik Fx ini. Kalau kita perhatikan, luas yang terbentuk tidak lain adalah luasan segitiga ini ya. Jadi kita bisa lihat gambar seperti ini. Nah, luasan yang dibentuk adalah luasan segitiga ini. Berarti kita bisa tulis langsung luas segitiga. Apa itu luas segitiga? Setengah dikalikan alas, alasnya adalah 10, dikalikan tinggi, tingginya adalah 4. Setengah dikali 10 dikali 4, berarti setengah kali 10 itu 5, 5 kali 4 itu berarti 20. Berarti usahanya sama dengan 20 Joule. Maka opsi atau pernyataan yang kedua, usaha totalnya sampai 10 meter adalah 20 Joule, ini juga benar. Sekarang kita lihat untuk pernyataan yang ketiga. Besar kecepatan akhirnya adalah 2 akar 10 meter per second. Bagaimana kita mengetahui nilai kecepatan akhirnya? Kita akan gunakan konsep bahwa usaha itu tidak lain adalah perubahan energi. Nah, kita asumsikan di sini bendanya bergerak dalam posisi yang tidak berubah ketinggiannya ya, maka kita bisa asumsikan usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik atau delta EK. Kita bisa tulis usaha itu simbolnya adalah W, delta EK berarti EK2 dikurangi dengan EK1. EK itu energi kinetiknya. EK1 tadi pada saat kondisi mula-mula itu bendanya diam. Kalau bendanya diam berarti kecepatannya sama dengan 0. Kalau kecepatannya 0 berarti EK-nya juga sama dengan 0. Berarti EK1 ini pasti bernilai 0. Maka usaha itu 20 kan. Usahanya 20 Joule sama dengan EK2. Rumusnya EK itu setengah M V2 kuadrat ya. Berarti kita bisa kerjakan 20 sama dengan setengah. Massa bendanya disebutkan tadi 1 kg. Benda itu memiliki massa 1 kg. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan akhirnya yaitu V2 kuadrat. Dikali 2 semua ya, berarti atau kita pindah 2-nya ke sana ya, atau sebenarnya kita kalikan dengan 2, maka 20 kali 2 adalah 40, setengah dikali 2 itu 1, 1 dikali 1 dikali V2 kuadrat. Sehingga nilai V2-nya itu sama dengan akar dari 40. Akar dari 40 itu boleh kita tulis akar 4 dikalikan 10. Akar 4 itu 2. Akar 4 bisa keluar jadi 2. Akar 10 kita biarkan di dalam akar. Jadi 2 akar 10 meter per second. Maka pernyataan yang ketiga juga merupakan pernyataan yang benar. Jadi kecepatan akhirnya adalah 2 akar 10 meter per second. Nah, seperti itu. Yang keempat sekarang pernyataan terakhir ya. Perubahan energi kinetik sampai posisi 4 meter adalah, oke, masih kurang ya di sini, harusnya adalah 32 Joule. Nah, ini pernyataan ini apakah betul atau salah? Jadi soal aslinya adalah perubahan energi kinetik sampai posisi 4 meter adalah 32 Joule. Nah, kalau pernyataannya dibuat seperti ini apakah benar? Kita lihat pada posisi 4 meter, berarti cuma sampai sini aja 4 meter itu. Nah, kalau sampai 4 meter maka kita bisa hitung usahanya ya. Jadi kita hitung di sini usaha, tapi bukan usaha yang awal, tapi usaha yang sampai 4 meter aja. Berarti W sampai 4 meter aja. Maka sama dengan luas segitiga juga kan? Jadi sama dengan luasnya segitiga. Cuma segitiganya bukan total, hanya segitiga siku-siku yang depan. Setengah dikalikan alasnya adalah 4, dikalikan tingginya adalah 4. Setengah kali 4 kali 4. Maka setengah kali 4 kali 4, 16 dibagi 2, 8 Joule kan. Nah, usahanya sama dengan 8 Joule. Pertanyaannya perubahan energi kinetik. Kita gunakan konsep yang sama seperti yang sebelumnya. Usaha itu sama dengan delta EK. Maka untuk yang sampai 4 meter sama W sama dengan EK 2, langsung ya kita tulis EK2 min EK1. Untuk EK1-nya pasti 0 ya, kondisinya awalnya sama. EK2-nya di sini sama dengan 8 Joule. EK1-nya 0, EK2-nya sama dengan 8 Joule, atau sebenarnya nggak perlu dihitung kan? Kita bisa langsung tuliskan seperti ini. W itu sama dengan delta EK. Nah, kita tulis seperti ini aja dulu. W sama dengan delta EK. Pertanyaannya adalah perubahan energi kinetik. Maka yang kita cari adalah delta EK. Delta EK sama dengan apa? Sama dengan W. Berapa nilai W? 8 Joule. Maka kalau dibilang di sini 32 Joule, maka ini salah ya. Maka pernyataan yang keempat adalah pernyataan yang salah. Sehingga untuk kasus ini, pernyataan yang benar itu adalah pernyataan 1, kemudian pernyataan 2, dan pernyataan 3, seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Edo berlari mengitari lapangan
dengan keliling 400 meter sebanyak 15 kali dan ditempuhnya dalam waktu 20 menit. Maka kecepatan rata-rata Edo berlari adalah 5 meter per second. Oke, jadi kita akan menjawab pernyataan benar salah ya di sini, sebab akibat, apakah benar-benar ada hubungannya atau benar-benar tidak ada hubungannya, atau benar salah atau salah benar. Kita akan lihat masing-masing. Yang pertama tadi, di sini Edo berlari mengitari lapangan. Oke, kita misalkan lapangannya berbentuk persegi panjang ya. Jadi boleh dimisalkan dalam bentuk apapun, bentuk persegi boleh atau berbentuk persegi panjang. Sebanyak 15 kali. Artinya kalau misalkan startnya ada di posisi ini adalah posisi start. Kalau dia berputar sebanyak 15 kali, maka finishnya juga dia akan di posisi yang sama karena total lintasannya itu genap ya, jadi utuh maksudnya ya, bulat. Jadi 15 kali berarti dari start ini 1, kemudian 2 sampai 15 di sini. Kecuali 15 setengah kali. Kalau 15 setengah berarti akhirnya ada di sini ya. Karena dia 15 kali berarti start dan finishnya itu akan ada di posisi yang sama. Nah, karena start dan finish itu akan ada di posisi yang sama, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah perpindahan dari Edo itu sama dengan 0. Nah, jadi perpindahannya sama dengan 0. Kenapa? Karena posisi awal dan akhir berada di posisi yang sama. Kalau perpindahannya 0 berarti kecepatan rata-ratanya juga sama dengan 0 ya. Kecepatan rata-rata juga sama dengan 0. Mengapa? Karena kecepatan rata-rata kita beri simbol V rata-rata di sini ya. Jadi V rata-rata itu persamaannya adalah perpindahan dibagi dengan total waktu. Jadi V rata-rata itu bernilai perpindahan dibagi dengan waktu total atau total waktu. Kalau di sini disebutkan bahwa kecepatan rata-ratanya 5 meter per second, ini sudah pasti pernyataan yang salah ya, karena harusnya 0. Sebabnya apa? Kalau ini salah, jelas nggak mungkin ada hubungannya ya, tapi kita cek untuk pernyataan kedua itu benar atau salah. Kecepatan rata-rata adalah jarak yang ditempuh. Jelas salah ya. Karena kecepatan rata-rata itu perpindahan dibagi dengan waktu tempuh. Berarti pernyataan salah, alasan juga salah. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah bola konduktor berongga bermuatan listrik seragam. Bagaimana besar potensial P dan kuat medan potensial V ya, di sini maksudnya bagaimana dengan potensial V-nya dan kuat medan listrik E di dalam bola. Nah, jadi kita di sini akan menganalisis tentang bola konduktor. Ini materinya masuk di listrik statis. Oke, kita misalkan gambar bola konduktor, kita gambar sebagai lingkaran saja ya. Jadi bola konduktor, kemudian kita akan lihat posisinya. Misalkan ini adalah pusat bolanya, kemudian kita buat garis seperti ini. Nah, ini garis ke sana itu menandakan jaraknya dari pusat bola. Jadi ini adalah pusatnya, kita sebut O, kemudian di sini jari-jarinya kita sebut R ya. Kemudian sembarang ini kita sebut R kecil. Jadi seperti X ya pada koordinat kartesius gitu. Nah, sekarang karena bola ini adalah bola konduktor berongga dan muatannya seragam, maka yang pertama adalah muatan-muatan bola itu akan terdistribusi merata itu di kulit bolanya. Jadi di dalam bola tidak ada muatan, maka dia akan terdistribusi meratanya itu di mana? Di kulit sini ya. Kemudian yang kedua adalah dari pusat bola sampai hampir R ya. Jadi dari pusat bola sampai hampir R, artinya dia belum sampai R, sedikit lagi R. Di sini itu medan listriknya 0. Jadi sebelum mencapai R itu dia memiliki medan listrik, simbolnya adalah E, itu bernilai 0. Nah, pada saat dia mencapai R, ini baru ada medan listriknya. Berapa nilai E-nya? Rumusnya adalah K dikalikan Q dibagi dengan R kuadrat. Q itu adalah muatan totalnya. Lalu bagaimana dengan potensialnya? Kan pertanyaannya muatan listrik dan potensial ya. Muatan listriknya jelas 0 karena yang diminta cuma di dalam bola. Berarti jawabannya kalau tidak A, C, ataupun E. Kita sudah punya dua jawaban yang pasti salah ya. Jawaban B pasti salah, jawaban D juga pasti salah ya. Tetap di sini mungkin maksudnya berupa angka ya, tapi tidak 0 karena 0 punya jawaban spesifik sendiri. Sekarang bagaimana dengan potensialnya? Mulai dari 0 sampai di R di sini atau hampir R ya, itu potensialnya itu sama. Jadi mulai dari 0 sampai R dia memiliki nilai potensial yang sama. Tidak peduli dia di pusat, agak ke kanan sedikit atau ke kanan lagi, yang penting sampai batas R. Nah, pada jarak 0 sampai batas R di sini nilai potensialnya itu selalu bernilai V sama dengan K dikali Q per R, dan dia bernilai tetap mau di sini ataupun di sini sampai dia di R ini potensialnya sama. Kalau sudah di luar R baru dia memiliki potensial yang berbeda, dan nanti grafik potensialnya itu akan turun ya. Kalau kita gambar grafiknya nanti akan seperti ini grafiknya ya.
Jadi dia sama dulu kemudian baru turun. Seperti itu. Maka jelas jawabannya adalah yang potensialnya sama dengan tetap, tetapi E-nya sama dengan 0. Potensialnya V-nya tetap, tetapi E-nya sama dengan 0. Jawabannya ada dua ya. Ada dua opsi. Yang A ini tetap E-nya 0, atau yang E juga tetap E-nya sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa pilih tuh yang A ataupun yang E. Yang jelas kita sudah tahu peristiwanya seperti apa. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Pada transformator step down, penurun tegangan biasa dimanfaatkan di rumah tangga. Untuk itu syarat yang diperlukan adalah titik-titik ya. Jadi soal nomor 20 ini adalah soal tentang trafo atau transformator. Materinya nanti akan ada di kemagnetan dan induksi elektromagnetik kalau sesuai silabus ya. Jadi pada trafo itu ada dua, trafo step up dan step down. Nah, di sini soalnya spesifik tentang step down. Apa itu step down? Sesuai namanya, down itu kan turun, maka step down itu trafo yang dipakai untuk menurunkan tegangan. Jadi dia fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan atau menurunkan potensial ya. Nah, trafo step down itu trafo dulu ya. Trafo itu dia harus menggunakan arus bolak-balik atau arus AC. Mau itu step up, mau itu step down, itu harus menggunakan arus AC. Jadi trafo supaya dia bisa bekerja, dia harus menggunakan alternating current atau arus bolak-balik. Kita lihat pernyataan pertama. Dapat digunakan arus primer yang searah. Arus searah itu namanya arus DC, direct current. Maka pernyataan satu sudah pasti salah kan? Karena AC itu harus trafo itu harus selalu menggunakan arus AC supaya dia bisa bekerja. Kalau nggak pakai AC nggak bisa bekerja. AC itu nama lainnya itu arus bolak-balik. Singkatannya adalah alternating current. Kemudian berarti yang pertama nomor satu salah. Kemudian prinsip yang digunakan adalah hukum Biot-Savart. Salah ya. Trafo itu menggunakan prinsip induksi GGL induksi dan itu dirumuskan oleh yang namanya Faraday. Dan satu lagi Faraday, hukum Faraday dan Lenz ya. Jadi yang berperan nanti adalah hukum Faraday dan hukum Lenz, bukan Biot-Savart. Biot-Savart itu mengatur atau hukum itu berbicara tentang medan magnet yang ada di sekitar kawat yang berarus ya. Perumusan matematikanya itu dirumuskan oleh Biot-Savart. Kalau hukum awalnya dari Hans Christian Ørsted atau lebih dikenal dengan percobaan Ørsted, tapi formulasinya ditemukan oleh Biot-Savart. Berarti nomor 2 juga salah. Nomor 3, bila efisiensi di atas 90%, maka daya yang keluar selalu sama dengan daya primer. Oke, jadi trafo itu kalau kita gambarkan, kita punya dua komponen. Yang pertama adalah bagian primer. Nah, bagian primer itu yang terhubung dengan arus AC. Arus PLN ya. Kalau di kita arus AC itu biasanya adalah colokan yang PLN itu. Kemudian di sini ada inti besi, kemudian bagian satu lagi itu dihubungkan dengan alat. Dan bagian yang alat itu disebut sebagai bagian sekunder. Jadi ada primer, ada sekunder. Nah, energi atau daya yang ada di arus AC primer atau daya akibat adanya yang diambil dari sumber AC atau bagian primer dari trafo itu nanti akan diinduksikan ke bagian yang sekunder ya. Nah, kalau yang namanya trafo ideal itu trafo yang punya efisiensi 100%. Jadi dia punya efisiensinya itu 100%. Apa artinya? Energi yang ada di bagian primer itu semuanya ditransfer ke bagian sekunder, nggak ada yang kebuang. Padahal realnya itu kan nggak mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin ada yang terbuang jadi panas, terbuang jadi bunyi dan seterusnya. Kalau 100%, energi yang di primer semuanya akan ditransfer ke yang sekunder. Itu harus 100%. Trafo ideal itu nilainya pasti 100% efisiensi. Sedangkan trafo real tidak mungkin 100%. Artinya apa? Artinya kalau efisiensinya di atas 90%, nah dia cuma bilang di atas 90%, bukan 100%. Maka daya yang keluar selalu sama dengan daya primer. Ini pernyataan yang salah ya. Kalau daya yang sama selalu keluar dengan daya primer, itu dia harus berefisiensi 100% atau kita sebut sebagai trafo ideal. Maka yang nomor 3 juga salah. Yang terakhir, jumlah lilitan primer harus lebih besar daripada lilitan sekunder. Kembali ke trafo step down. Trafo step down itu memiliki beberapa ciri-ciri ya. Bisa kita cermati dari fungsinya terlebih dahulu. Sekunder itu alat, primer itu inputnya atau sumbernya kan. Berarti dia harus turun. Karena harus turun berarti tegangan sekunder itu harus lebih kecil daripada tegangan primer. Itu ciri-ciri yang pertama ya, karena tegangannya harus turun. Nilai lilitan atau jumlah lilitan itu sebanding dengan tegangan. Berarti jumlah lilitan sekunder itu harus lebih kecil daripada jumlah lilitan primer. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah arusnya. Untuk arus itu dibalik.
arus primer atau arus sekundernya tandanya terbalik ya, harus lebih besar daripada arus primernya. Ini adalah ciri-ciri dari trafo step down. Pada pernyataan 4 disebutkan jumlah lilitan primer harus lebih besar dari lilitan sekunder, atau kalau dibalik lilitan sekunder harus lebih kecil daripada lilitan primer. Jadi NS kurang dari NP. Maka pernyataan yang keempat adalah pernyataan yang benar. Maka jika diminta untuk manakah pernyataan yang betul atau syarat yang harus diperlukan? Jawaban yang betul adalah pernyataan 4 saja. Pernyataan 1, 2, 3 itu adalah pernyataan yang salah. Jadi seperti itu pembahasannya. Oke, jadi video ini kita selesaikan dulu sampai nomor 20. Nanti jika ada soal-soal yang perlu dipelajari lagi atau ditambahkan lagi, kita akan lanjutkan di video selanjutnya.